Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MBS 1A akan memaparkan materi mata kuliah Matematika Ekonomi bertema matriks dengan judul Peran Matriks dalam Perekonomian Analisis Input-Output. Matriks itu apa sih? Matriks adalah suatu susunan unsur-unsur berbentuk 4 persegi panjang, diatur menurut baris dan kolom, yang nantinya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Unsur yang mendatar disebut baris, unsur yang menurun disebut kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan baris maupun kolom dinamakan entry, disebut juga elemen atau unsur dalam matriks. Ukuran atau ordo matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom. Elemen-elemen dari matriks penulisannya tidak dipisahkan tanda koma, melainkan ada jarak yang kosong, dapat digambarkan seperti berikut ini. Notasi matriks. Matriks biasanya diberi notasi nama dengan huruf besar. Sedangkan unsur atau bilangan yang ada pada matriks diberi notasi dengan huruf kecil, seperti A, IJ-nya kecil, menunjukkan unsur matriks pada baris I dan kolom J. Beralih ke ordo matriks. Matriks terdiri dari M baris dan N kolom. Dinamakan matriks berukuran atau berorde M kali N. Apabila matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom, berarti memiliki ukuran 3 kali 3. Sering ditulis A 3 kali 3-nya kecil di bawah. Dibaca matriks A 3 kali 3 atau matriks A33. Matriks A berkode 3 kali 3 disebut matriks bujur sangkar karena jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks B berkode 3 kali 2 disebut 3 baris dan 2 kolom. Matriks C berkode 2 kali 3 memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jenis-jenis metrik. Yang pertama ada metrik bujur sangkar. Metrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama disebut sebagai metrik bujur sangkar atau square matrix. Contoh matriks bujur sangkar yaitu A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, di mana mereka memiliki jumlah garis dan kolom yang sama. 2. Vektor. Vektor yaitu matriks yang hanya memiliki 2 kolom atau 2 baris saja. Sedangkan matriks terdiri dari kumpulan beberapa vektor. Contoh vektor ada A sama dengan 2, 4, dan 6, B sama dengan 5, 7, dan 9. Sedangkan contoh matriks ada C sama dengan 1, 3, 5, 8, min 3, dan 4, dan D sama dengan 1, 5, min 3, 3, 8, dan 4. Matriks sekolom seperti pada vektor A berorde M kali 1 disebut sebagai vektor kolom. Sedangkan matriks sebaris pada gambar vektor B yang berorde 1 kali N disebut sebagai vektor baris. Matriks D memiliki orde atau dimensi 3 kali 2 dan matriks D memiliki dimensi 2 kali 3. 2 atau lebih matriks dikatakan sama jika dimensi dan unsur-unsurnya sama seperti pada contoh A sama dengan 1, 10, 5, 20, dan B 1, 10, 5, dan 20. Keduanya dikatakan sama karena sama-sama memiliki dimensi 2 kali 2 dan unsurnya sama, di mana mereka memiliki 2 kolom dan 2 baris. Sedangkan untuk C sama dengan min 1, min 10, min 5, min 20, dan di 6, 9, 7, 1, 8, dan 2. Matriks A dan B tidak sama dengan matriks D, dan C pula juga tidak sama dengan matriks D. Yang ketiga adalah matriks identitas. Matriks identitas atau yang biasa disebut matriks satuan yaitu adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemennya bernilai 1 pada diagonal utama, yaitu pada diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dan 0 di luar diagonal utama. Penulisan matriks identitas biasa disimbolkan dengan lambang 1n indeks n. Dalam matriks identitas mencerminkan orde. Seperti contoh yang ada di bawah berikut. Yang keempat adalah matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan suatu matriks bujur sangkar yang seluruh unsur di luar diagonal utamanya bernilai 0 dan paling tidak satu elemen pada diagonal utama tidak sama dengan 0. Seperti contoh yang ada di bawah. Yang kelima adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas atau hypertriangular yaitu matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Dengan kata lain, nilai elemen-elemen segitiga atas atau diagonal utamanya tidak 0, yang lainnya 0. Contoh seperti di bawah berikut. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah atau longer triangular adalah matriks bujur sangkar yang memiliki elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Seperti pada contoh, itu ada matriks A, diagonal utamanya bernilai 1, 0, dan 9. Di atas diagonal utamanya itu semua elemennya bernilai 0.
Begitu juga pada contoh matriks B, itu diagonal utamanya ada angka 1, 4, 1, dan 5. Di atas diagonal utamanya itu ada elemen-elemen yang semuanya bernilai 0. Untuk selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 umumnya diberi simbol 0 dengan garis miring di tengahnya. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris yaitu suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Matriks baris juga disebut dengan vektor baris. Terus ada matriks transpose. Matriks transpose atau matriks putar adalah suatu matriks yang dibentuk dengan cara memutar baris ke I suatu matriks menjadi kolom ke I suatu matriks transpose. Misalnya, baris kedua matriks semula diputar dan akan menjadi kolom kedua matriks transpose. Contohnya, itu ada matriks C yang bernilai 1, 5, min 3, 3, 8, 4. Nah, kalau kita transpose untuk yang baris pertama yaitu 1, 5, min 3, kita transpose menjadi kolom pertama 1, 5, min 3. Baris kedua 3, 8, dan 4 itu kita transpose menjadi kolom kedua 3, 8, dan 4. Yang selanjutnya adalah matriks simetris atau matriks yang setangguk. Adalah suatu matriks yang transposenya sama dengan matriks semula, sama ketika dibaca vertikal maupun horizontal. Contoh, A ketika dibaca secara horizontal ke kanan, A sama dengan 1, 0, 5, 0, 1, 0, 5, 0, 1. Dan ketika telah ditranspose A aksen dibaca secara vertikal ke bawah, maka akan tetap berbunyi 1, 0, 5, 0, 1, 0, dan 5, 0, 1. Lalu yang kedua adalah matriks singular dan matriks tan singular atau non singular. Matriks singular adalah matriks bujur sangkar yang nilai determinannya sama dengan 0. Sedangkan matriks bujur sangkar yang nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka disebut dengan tan singular atau non singular. Lalu bagaimana cara mencari determinan? Caranya adalah dengan melakukan perkalian silang, lalu dikurangkan. Jika hasilnya sama dengan 0, maka termasuk matriks singular, dan jika hasilnya selain 0, maka termasuk matriks non singular. Lalu yang selanjutnya adalah kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B apabila ordernya sama dan elemen-elemennya yang seletak juga sama. Contoh, A 1, 10, 5, 20, 0, 5. Ini sama peletakannya dengan B, yaitu 1, 10, 5, 20, 0, 5, dan begitu juga dengan C. Jumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya berorder sama. Jumlah atau selisih dua matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah sebuah matriks baru C sama dengan CIJ yang berorder sama yang unsur-unsurnya merupakan jumlah atau selisih unsur-unsur A dan B. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan C, di mana CY sama dengan AY plus BY. Karena penjumlahan antar bilangan bersifat komutatif dan asosiatif, padahal matriks adalah kumpulan bilangan, maka untuk penjumlahan antar matriks berlaku pula kaidah komutatif dan kaidah asosiatif. Selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan skala. Hasil kali sebuah matriks A sama dengan AIJ dengan suatu skala atau bilangan nyata adalah sebuah matriks baru B sama dengan BIJ yang berorder sama dan unsur-unsurnya kali unsur-unsur matriks semula, yaitu BIJ sama dengan lambda A IJ. Rumusnya yaitu lambda A sama dengan B, di mana BY sama dengan lambda A IJ. Untuk perkalian matriks dengan skala berlaku kaidahnya komutatif dan kaidah distributif. Selanjutnya yaitu perkalian antar matriks. Dua buah matriks hanya dapat dikalikan apabila jumlah kolom dari matriks yang dikali sama dengan jumlah baris dari matriks pengalinya. Hasil kali dua buah matriks dengan sebuah matriks baru yang unsur-unsurnya merupakan perkalian selisih unsur-unsur baris matriks A dengan unsur-unsur kolom baris B. Perkalian matriks berlaku kaidah asosiatif dan kaidah distributif, tetapi tidak berlaku kaidah komutatif. Selanjutnya yaitu pengoperasian vektor. Mengingat vektor pada hakikatnya juga merupakan suatu matriks, yakni matriks berbentuk khusus, maka syarat-syarat dan cara pengoperasian matriks berlaku pula untuk pengoperasian vektor. Begitu juga dengan kaidah-kaidah yang menyertainya. Dua buah vektor hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya sejenis dan sedimensi. Dua buah vektor hanya dapat dikalikan apabila keduanya berlainan jenis tetapi berdimensi yang sama. Lalu, ada perkalian matriks dengan vektor. Sebuah matriks yang bukan berbentuk vektor hanya dapat dikalikan dengan sebuah vektor kolom. Dengan catatan jumlah kolom matriks sama dengan dimensi vektor kolom yang bersangkutan. Hasilnya adalah berupa sebuah kolom vektor baru. Seperti yang bisa dilihat pada contoh. Selanjutnya yaitu analisis input-output.
Dalam bidang ekonomi, matriks biasa digunakan untuk menganalisa input dan output seluruh sektor ekonomi. Analisis input-output (HO) adalah suatu model matematis untuk menganalisis keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Analisis input-output didasarkan dari gagasan bahwa sistem perekonomian suatu negara terbagi menjadi sejumlah sektor atau industri yang berbeda-beda dan saling berkaitan satu sama lainnya. Saling berkaitan ini berarti bahwa setiap industri memerlukan input dari industri lainnya untuk menghasilkan outputnya. Kemudian outputnya ini diperlukan juga sebagai input oleh industri-industri lain untuk menghasilkan output mereka. Langkah untuk mempelajari model input-output adalah membuat 3 macam matriks utama, yaitu matriks transaksi, matriks koefisien teknis, dan matriks koefisien saling ketergantungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Matriks transaksi. Tabel dasar dari sistem input-output dikenal dengan sebutan sebagai matriks transaksi, di mana nilai dari data yang dimasukkan ke dalam matriks adalah berupa satuan nilai dari berbagai arus ekonomi yang ada dalam suatu perekonomian selama periode tahun dasar tertentu. Dalam menyiapkan matriks ini, perekonomian terbagi dalam jumlah sektor atau industri yang biasanya didasarkan pada sensus produksi dan klasifikasi statistik nasional lainnya. Bisa dilihat dalam tabel di samping, bagian kiri mewakili input dan bagian kanan mewakili penjualan terhadap produk akhir yang siap digunakan. Kemudian, setiap subbagian dibagi lagi secara horizontal dan oleh garis tebal, di mana bagian atas adalah input antara intermediate input dan bagian bawah adalah input primary input. Dengan demikian, matriks ini mempunyai 4 kuadran. Kuadran pertama terletak di kanan atas, kuadran kedua terletak di kiri atas, kuadran ketiga terletak di kiri bawah, dan kuadran keempat terletak di kanan bawah. Kuadran pertama berisi berbagai elemen permintaan akhir dari output setiap sektor atau industri yang berproduksi. Kuadran kedua berisi aliran barang dan jasa yang akan diproduksi lagi oleh setiap industri, atau dengan kata lain, kuadran ini dinamakan kuadran transaksi antar industri. Kuadran ketiga sering disebut kuadran nilai tambah yang diisikan input-input primer terhadap sektor-sektor produktif. Kuadran keempat atau kuadran pembagi vektor langsung berisikan input-input primer yang digunakan langsung oleh pemakai akhir. Ciri-ciri penting dari matriks transaksi adalah mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama pada kedua kuadran. Matriks koefisien teknis. Setelah dibuat matriks transaksi yang merupakan dasar statistik dari sistem input-output dalam suatu perekonomian, maka langkah selanjutnya adalah membuat matriks koefisien teknis atau matriks koefisien input, atau sering disebut juga matriks struktur biaya. Pada tabel matriks transaksi sebelumnya, kita sederhanakan di mana hanya matriks pada kuadran 2, elemen-elemennya tetap dipertahankan. Di kuadran 1 dibuat menjadi vektor kolom, di vektor 3 dibuat menjadi vektor baris, dan di kuadran 4 dikosongkan. Pada tabel 2 terlihat bahwa output yang dihasilkan harus sama dengan input-input dari sektor atau industri dan juga pemerintahan akhir pada setiap sektor, atau dapat diartikan bahwa penawaran produk sama dengan permintaan. Oleh karena itu, output X1, X2, Xn harus memenuhi persamaan sebagai berikut. Matriks koefisien teknis dapat ditulis menjadi suatu matriks baru, yaitu di mana X vektor yaitu menjadi vektor output variabel X1, X2, dan Xn. D yaitu vektor permintaan akhir atau konstanta. I sama dengan matriks identitas. A matriks koefisien teknis atau matriks koefisien input. Buka kurung I min A, tutup kurung matriks teknologi atau matriks Leontief. Matriks 3, matriks koefisien saling ketergantungan. Matriks koefisien saling ketergantungan diperoleh dari matriks teknologi atau matriks Leontief yang telah diinversasikan atau biasa ditulis dengan simbol I min A kuadrat 1. Jadi memperoleh tingkat keseimbangan output X. Guna memenuhi permintaan akhir dalam suatu perekonomian, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ini. A. Buatlah matriks transaksi. B. Buatlah matriks koefisien teknis atau input. C. Hitunglah matriks teknologi atau matriks Leontief. D. Carilah invest dan matriks teknologi. E. Carikan matriks invest dengan vektor permintaan dari D agar memperoleh nilai output X. Contoh penerapan matriks terhadap analisis input-output. Misalkan telah diketahui matriks transaksi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000 yang disederhanakan sebagai pada tabel 3 berikut. Jadi agar dapat memenuhi tingkat permintaan akhir, yaitu pada sektor pertanian X1, sektor industri X2, dan sektor jasa lainnya X3, harus memproduksi barang atau output berturut-turut senilai 25.508.860 juta rupiah
dan 15.280.885 rupiah. Sekian presentasi matriks peran matriks dalam perekonomian analisis input dan output.